Pernahkah Anda merasa tubuh Anda bergetar tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin Anda tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda? Jika ya, Anda mungkin sedang mengalami peningkatan getaran energi. Ini bukan sekadar kebetulan. Alam semesta bekerja dalam cara yang halus namun kuat untuk membawa kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Banyak orang merasakan tanda-tanda ini, tetapi tidak menyadari maknanya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 4 tanda utama bahwa frekuensi energi Anda sedang meningkat drastis, serta bagaimana menghadapinya dengan tenang dan penuh kesadaran. Ketika energi dalam diri kita meningkat, tubuh merespons dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika biasa. Sensasi-sensasi baru mulai muncul, kadang lembut, kadang begitu kuat hingga menggetarkan kesadaran kita. Ini bukan sekadar fenomena fisik biasa, tetapi sinyal bahwa tubuh sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Pernahkah Anda merasakan kesemutan di tangan, kaki, atau puncak kepala tanpa alasan yang jelas? Ini bukan sekadar efek dari duduk terlalu lama atau kurangnya sirkulasi darah. Kesemutan ini seringkali merupakan tanda aktivasi pusat energi dalam tubuh, sebuah proses di mana cakra tertentu mulai terbuka dan bekerja lebih aktif. Terkadang, rasa hangat menyebar secara tiba-tiba di bagian tubuh tertentu, seolah ada aliran energi halus yang mengalir melalui Anda. Ini bisa terasa di telapak tangan, dada, atau bahkan merambat ke seluruh tubuh. Sensasi ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah penanda bahwa tubuh sedang menyesuaikan diri dengan vibrasi yang lebih tinggi. Beberapa orang mengalami sensasi seperti arus listrik halus yang mengalir melalui tulang belakang atau getaran ringan di berbagai bagian tubuh. Ini terjadi ketika energi spiritual mulai bergerak lebih bebas di dalam diri kita, membuka jalur-jalur yang sebelumnya tersumbat oleh ketakutan, stres, atau emosi lama yang belum terselesaikan. Kedutan otot yang muncul tiba-tiba, terutama saat meditasi atau sebelum tidur, juga bisa menjadi tanda bahwa sistem saraf Anda sedang beradaptasi dengan perubahan energi ini. Saat kita mendekati keadaan lebih rileks dan sadar, tubuh mulai melepaskan ketegangan yang telah lama tersimpan, sehingga muncul reaksi spontan seperti ini. Beberapa orang melaporkan merasakan tekanan lembut atau tarikan magnetis di sekitar tubuh mereka. Terkadang, bahkan muncul sensasi seperti melayang atau tubuh terasa lebih ringan dari biasanya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, seolah tubuh fisik dan energi kita mulai bergerak dengan lebih selaras, menciptakan perasaan meluas dan bebas. Perasaan ini seringkali terjadi saat seseorang sedang dalam keadaan damai. Misalnya saat bermeditasi, berdoa, atau sekadar tenggelam dalam keheningan batin. Ini adalah momen ketika kesadaran kita meluas dan mulai menyentuh dimensi yang lebih dalam dari keberadaan. Meskipun pengalaman ini bisa terasa menakjubkan, tidak jarang juga menimbulkan kebingungan atau bahkan sedikit kecemasan. Jika Anda mengalami perubahan sensasi fisik seperti ini, langkah terbaik adalah tidak panik. Tubuh sedang menyesuaikan diri, dan yang dibutuhkan hanyalah pendekatan yang lembut untuk membantu proses ini berlangsung dengan lebih nyaman. Salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan adalah dengan teknik grounding, yaitu menghubungkan diri kembali dengan bumi agar energi tetap stabil. Cobalah untuk berjalan tanpa alas kaki di tanah, rerumputan, atau pasir. Rasakan bagaimana bumi menyerap kelebihan energi dan mengalirkan ketenangan ke dalam diri Anda. Selain itu, latihan pernapasan dalam juga dapat membantu. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Ini membantu tubuh tetap rileks, memungkinkan energi bergerak dengan lebih lancar tanpa menyebabkan ketegangan berlebihan. Pada akhirnya, semua perubahan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Jangan takut untuk merasakan, jangan terburu-buru mencari jawaban, dan izinkan diri Anda mengalami keajaiban yang sedang terjadi di dalam diri. Dunia energi bekerja dengan caranya sendiri, halus, misterius, namun selalu membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya.
Tidur, yang selama ini menjadi tempat istirahat dan pemulihan, tiba-tiba terasa berbeda. Anda mungkin sering terbangun di tengah malam, merasakan energi yang tak biasa, atau mengalami mimpi yang begitu jelas hingga terasa nyata. Ini bukan sekadar gangguan tidur biasa. Ini adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran Anda sedang beradaptasi dengan frekuensi baru. Ketika energi spiritual meningkat, pola tidur pun ikut berubah. Jika Anda sering terbangun di antara pukul 2 hingga 5 pagi tanpa alasan yang jelas, jangan anggap ini hanya kebiasaan aneh. Dalam banyak tradisi spiritual, jam-jam ini disebut sebagai the witching hour atau the spiritual awakening hour. Waktu ketika energi kosmis dan kesadaran tertinggi lebih mudah diakses. Pada jam-jam ini, pikiran bawah sadar lebih terbuka dan alam semesta seringkali berbisik lebih jelas kepada kita. Beberapa orang merasakan ketenangan mendalam, sementara yang lain mengalami kilasan wawasan tiba-tiba, seolah-olah menerima pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Alih-alih merasa frustrasi karena kurang tidur, cobalah untuk menerima pengalaman ini dengan hati terbuka. Jika Anda terbangun, tarik napas dalam-dalam dan biarkan pikiran Anda mengalir tanpa perlawanan. Ini mungkin saat yang tepat untuk bermeditasi, menulis jurnal, atau sekadar duduk dalam keheningan dan merasakan kehadiran energi yang mengelilingi Anda. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam fase peningkatan energi, mimpi seringkali menjadi jendela menuju dimensi yang lebih luas dari kesadaran kita. Anda mungkin mengalami mimpi yang begitu jelas dan penuh simbol, seolah-olah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Beberapa orang melaporkan bertemu makhluk spiritual dalam mimpi mereka, mentor tak dikenal, cahaya yang berbicara, atau bahkan sosok yang membawa pesan misterius. Ini bukan kebetulan. Ketika kesadaran Anda meningkat, alam bawah sadar mulai berkomunikasi dengan cara yang lebih mendalam. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini. Cobalah untuk mencatatnya segera setelah Anda bangun. Kadang-kadang, pesan yang tersembunyi dalam mimpi baru benar-benar dipahami setelah direnungkan selama beberapa hari. Tidur bukan hanya tentang istirahat. Dalam kondisi tertentu, ia bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka merasa mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu mereka, seolah-olah alam semesta berbisik dalam keheningan malam. Mungkin Anda pernah terbangun dengan perasaan lega, seakan mendapatkan wawasan yang sebelumnya sulit dipahami. Atau mungkin Anda mengalami déjà vu, merasakan bahwa suatu kejadian dalam hidup telah diberitahukan kepada Anda melalui mimpi. Ini adalah bagian dari proses penyelarasan energi. Kesadaran Anda mulai menerima informasi dengan cara yang lebih halus dan intuitif. Saat Anda bersiap untuk tidur, Anda mungkin merasakan sensasi aneh di dahi, seperti kesemutan, denyutan halus, atau tekanan ringan. Ini adalah tanda bahwa cakra mata ketiga sedang aktif. Mata ketiga, yang dikaitkan dengan intuisi dan wawasan spiritual, mulai terbuka lebih lebar, memungkinkan Anda untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam dan luas. Sensasi ini seringkali disertai dengan visual yang muncul sebelum tidur, cahaya berkilauan, pola geometris, atau bahkan gambaran yang terasa seperti kilasan dari kehidupan lain. Jangan takut, ini adalah tanda bahwa kesadaran Anda berkembang, dan Anda mulai mengakses aspek yang lebih dalam dari diri Anda sendiri. Perubahan pola tidur ini bisa terasa membingungkan, bahkan mengganggu. Namun, jangan terburu-buru untuk melawannya. Alih-alih khawatir tentang kurang tidur, anggap ini sebagai fase transisi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Berikut caranya. 1. Buat jurnal mimpi. Catat mimpi dan pesan yang Anda terima. Seiring waktu, pola tertentu mungkin mulai terbentuk, memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan Anda. 2. Gunakan waktu terjaga dengan bijak. Jika Anda terbangun di malam hari, gunakan momen itu untuk meditasi, refleksi, atau sekadar menikmati keheningan yang membawa kedamaian. 3. Percayai prosesnya. Jangan khawatir bahwa Anda kehilangan waktu tidur yang berharga. Tubuh Anda tahu bagaimana menyesuaikan diri. Dengan menerima perubahan ini dengan kesadaran penuh, Anda akan semakin selaras dengan energi baru yang hadir dalam hidup Anda. Pada akhirnya,
Perubahan ini bukan gangguan, melainkan panggilan untuk bangkit ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Alam semesta berbisik melalui mimpi, keheningan malam, dan energi yang mengalir dalam tubuh Anda. Dengarkan, rasakan, dan biarkan diri Anda tenggelam dalam keajaiban perjalanan ini. Dunia di sekitar Anda tampak berubah. Suara yang sebelumnya biasa saja kini terdengar lebih nyaring, cahaya terasa lebih terang, dan warna-warna di sekitar tampak lebih hidup dan tajam. Anda mulai menyadari aroma yang sebelumnya tak pernah Anda perhatikan, dan setiap bau membawa serta kenangan atau perasaan mendalam. Bahkan tanpa kata-kata, Anda bisa merasakan suasana hati seseorang hanya dengan berada di dekatnya. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kesadaran Anda sedang berkembang, dan tubuh Anda mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Seperti seekor kupu-kupu yang baru keluar dari kepompongnya, indera Anda menjadi lebih peka, lebih tajam, dan lebih sadar akan energi yang mengalir di sekitar Anda. Anda mungkin mulai menyadari bahwa suara-suara tertentu menjadi lebih intens. Deru kendaraan, suara bising di tempat umum, atau bahkan suara orang berbicara bisa terasa menusuk dan melelahkan. Ini terjadi karena sistem saraf Anda menjadi lebih sensitif terhadap getaran energi di sekitar Anda. Sebaliknya, Anda mungkin juga mulai merasakan kedamaian yang luar biasa dalam keheningan. Suara-suara alami seperti kicauan burung, gemericik air, atau hembusan angin terasa lebih menenangkan dan membawa kebahagiaan yang mendalam. Seolah-olah Anda sedang mendengar dunia dengan cara yang baru, lebih dalam, lebih peka, dan lebih penuh makna. Mungkin Anda mulai menyadari bahwa matahari tampak lebih bercahaya, atau bahwa warna langit, bunga, dan dedaunan terlihat lebih intens dari biasanya. Ini bukan ilusi, tetapi refleksi dari peningkatan kesadaran Anda. Ketika energi Anda meningkat, mata Anda tidak hanya melihat bentuk fisik, tetapi juga menangkap getaran dan esensi dari setiap warna. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin merasa lebih tertarik pada warna-warna tertentu, atau merasa nyaman berada di tempat-tempat dengan cahaya alami yang lembut. Banyak orang yang mengalami fase ini juga lebih peka terhadap lampu terang atau cahaya buatan yang terlalu intens. Jika ini terjadi pada Anda, cobalah menghabiskan lebih banyak waktu di alam dan biarkan mata Anda menyesuaikan diri dengan ritme alami dunia. Indera penciuman seringkali terhubung dengan ingatan dan emosi. Namun, ketika energi Anda meningkat, hubungan ini menjadi lebih kuat. Anda mungkin mencium aroma tertentu yang langsung membawa Anda ke momen di masa lalu, sebuah kenangan yang telah lama terlupakan, tetapi tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Bahkan, beberapa orang melaporkan mencium aroma yang tidak berasal dari sumber fisik, seperti wangi bunga di ruangan kosong atau aroma dupa tanpa ada yang membakarnya. Ini seringkali dikaitkan dengan kehadiran energi spiritual yang ingin menyampaikan pesan atau sekadar menyatakan keberadaannya di sekitar Anda. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap aroma tertentu. Bau-bauan tertentu bisa menjadi petunjuk tentang emosi yang perlu disembuhkan atau pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta kepada Anda. Salah satu perubahan paling mencolok dalam fase ini adalah kemampuan untuk merasakan energi dalam suatu ruangan atau dari orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa mengetahui apakah seseorang sedang sedih, bahagia, atau cemas tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun. Anda juga mulai menyadari bahwa ada tempat-tempat tertentu yang terasa lebih ringan dan nyaman, sementara tempat lain terasa berat dan menguras energi. Sensitivitas ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk memahami dunia dengan cara yang lebih dalam. Jika Anda merasa terlalu mudah menyerap energi orang lain, cobalah untuk menetapkan batasan energi dan menggunakan teknik perlindungan seperti membayangkan cahaya putih yang mengelilingi tubuh Anda. Peningkatan sensitivitas indera bisa menjadi pengalaman yang luar biasa, tetapi juga bisa melelahkan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut beberapa cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. 1. Sadari bahwa ini adalah bagian dari evolusi kesadaran Anda.
Jangan menganggap sensitivitas ini sebagai gangguan, tetapi sebagai anugerah yang memungkinkan Anda merasakan kehidupan dengan lebih dalam. 2. Gunakan teknik perlindungan energi. Jika Anda merasa terlalu terpengaruh oleh energi orang lain, bayangkan cahaya perlindungan di sekitar Anda, atau cobalah teknik grounding seperti berjalan tanpa alas kaki di tanah. 3. Dengarkan intuisi Anda. Peningkatan sensitivitas berarti Anda kini lebih terhubung dengan intuisi. Percayai perasaan pertama yang muncul ketika Anda bertemu seseorang atau memasuki suatu tempat. 4. Beri diri Anda waktu untuk beradaptasi. Jangan terburu-buru. Tubuh dan pikiran Anda membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Jika Anda merasa lelah, beristirahatlah. Jika Anda merasa kewalahan, ambil waktu untuk menyendiri dan menenangkan diri. Pada akhirnya, peningkatan sensitivitas indera adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Dengan menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, Anda akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih kaya, lebih penuh warna, dan lebih bermakna. Anda tidak hanya hidup, Anda mulai benar-benar mengalami kehidupan dalam semua dimensinya. Tubuh adalah refleksi dari energi yang mengalir di dalam diri kita. Ketika getaran energi meningkat drastis, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda transformasi yang halus, namun begitu nyata. Salah satu perubahan paling mencolok adalah bagaimana tubuh mulai merespons makanan secara berbeda. Nafsu makan tidak lagi dikendalikan oleh kebiasaan lama, melainkan oleh dorongan alami yang lebih selaras dengan kebutuhan energi yang baru. Anda mungkin mulai memperhatikan bahwa makanan yang dulu terasa nikmat kini tidak lagi menarik. Sebaliknya, ada dorongan yang kuat untuk mengonsumsi makanan yang lebih segar, lebih ringan, dan lebih alami. Makanan yang dulunya menjadi sumber kenyamanan, mungkin kini terasa berat atau membuat tubuh cepat lelah. Ini bukan sekadar perubahan selera, ini adalah bagian dari proses penyelarasan tubuh dengan frekuensi yang lebih tinggi. Secara perlahan, keinginan untuk mengonsumsi makanan olahan atau makanan cepat saji mulai berkurang. Anda mungkin merasa bahwa makanan yang penuh dengan bahan tambahan dan pemanis buatan tidak lagi memberikan kepuasan seperti sebelumnya. Sebaliknya, tubuh mulai mencari makanan yang lebih hidup, buah segar, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan makanan alami lainnya yang memiliki energi murni dari alam. Perubahan ini bukan karena paksaan atau diet tertentu, melainkan karena tubuh secara alami menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru. Makanan yang lebih ringan membantu menjaga keseimbangan energi, membuat tubuh terasa lebih bersih, lebih segar, dan lebih bertenaga. Ketika getaran energi meningkat, tubuh menjadi lebih efisien dalam menyerap dan memanfaatkan nutrisi dari makanan. Akibatnya, Anda mungkin menyadari bahwa meskipun makan lebih sedikit, tubuh tetap terasa bertenaga dan tidak mudah lapar. Ini adalah tanda bahwa tubuh mulai beroperasi dengan cara yang lebih harmonis. Energi tidak hanya diperoleh dari makanan fisik, tetapi juga dari udara yang dihirup, sinar matahari, dan getaran energi yang lebih tinggi yang kini mulai mengalir dengan lebih bebas dalam tubuh. Mungkin ada hari-hari ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak merasa lapar seperti biasanya. Anda tidak merasa lemas atau kekurangan energi, tetapi dorongan untuk makan seakan menghilang. Ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan bagi sebagian orang, terutama karena kita telah terbiasa dengan pola makan yang teratur sepanjang hidup. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Saat energi spiritual meningkat, tubuh bisa mendapatkan nutrisi dengan cara yang berbeda, dan kebutuhan akan makanan fisik dapat berkurang sementara. Dengarkan tubuh Anda, dan biarkan diri Anda makan hanya ketika benar-benar merasa membutuhkan. Di tengah perubahan ini, Anda mungkin juga mengalami dorongan mendadak untuk mengonsumsi makanan tertentu, bukan sebagai pelarian emosional, tetapi sebagai bentuk penyeimbangan energi. Misalnya, Anda mungkin mendambakan makanan berair seperti buah segar atau sayuran yang kaya cairan ketika tubuh membutuhkan kesejukan dan penyegaran.
Anda mungkin merasa tertarik pada makanan yang lebih padat, seperti kacang-kacangan atau umbi-umbian ketika tubuh perlu lebih membumi dan stabil. Anda mungkin mendambakan makanan kaya rempah untuk membantu membersihkan energi atau meningkatkan sirkulasi dalam tubuh. Keinginan-keinginan ini adalah bentuk komunikasi dari tubuh yang mencoba menyeimbangkan energi yang berubah di dalamnya. Percayai intuisi Anda, dan biarkan tubuh memilih makanan yang benar-benar dibutuhkan. Salah satu perubahan paling umum dalam fase ini adalah meningkatnya kebutuhan akan air. Anda mungkin menyadari bahwa tubuh meminta lebih banyak cairan dari biasanya dan bukan sembarang cairan, melainkan air murni atau minuman alami seperti teh herbal atau jus segar. Air memiliki kemampuan luar biasa untuk membersihkan dan membawa energi yang lebih tinggi ke dalam tubuh. Ketika energi meningkat, tubuh membutuhkan lebih banyak hidrasi untuk membantu mengalirkan energi dengan lebih lancar. Jika Anda merasakan dorongan untuk minum lebih banyak air, ikuti naluri tersebut dan pastikan untuk mengonsumsi air yang berkualitas baik. Perubahan pola makan dan nafsu makan ini bisa terasa membingungkan, terutama jika Anda terbiasa dengan kebiasaan makan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, dengan kesadaran dan penerimaan, Anda bisa menjalani proses ini dengan lebih mudah. Berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. 1. Dengarkan tubuh Anda. Jangan paksa diri untuk makan dalam pola lama jika tubuh sudah memberikan sinyal berbeda. Biarkan tubuh menentukan kapan dan apa yang ingin dikonsumsinya. 2. Jangan merasa bersalah jika pola makan berubah. Ini bukan tentang diet atau aturan ketat, melainkan tentang mengikuti kebutuhan alami tubuh. Jika suatu hari Anda ingin makan lebih banyak dan hari lainnya ingin makan lebih sedikit, biarkan itu terjadi tanpa rasa bersalah. 3. Pilih makanan yang lebih alami dan segar. Makanan yang berasal langsung dari alam memiliki energi yang lebih tinggi dan lebih selaras dengan tubuh yang sedang mengalami peningkatan frekuensi. 4. Nikmati prosesnya. Perubahan ini adalah bagian dari evolusi diri Anda. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk lebih mengenal tubuh dan bagaimana energi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, perubahan pola makan dan nafsu makan ini bukan hanya tentang makanan, ini adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang bergerak menuju keselarasan yang lebih tinggi. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih sadar, dan lebih penuh energi. Dengan mendengarkan tubuh dan meresponsnya dengan penuh perhatian, Anda akan merasakan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi bukan hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi juga memperkaya energi dan kesadaran diri Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.